membaca firman Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Galatia, ya. Yang diambil dari kitab Galatia. Kita melihat dari kitab Galatia pasal yang keempat. Ya. Saya akan membacakan buat saudara, ya, kitab Galatia pasal yang keempat, ya. Ayat yang pertama, ya, sampai dengan ayat yang ke-7. Galatia pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik atau belum dewasa, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah akan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, atau mengutus, ya, roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi ahli waris, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan jika kamu anak, maka kamu adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ya, jadi ini adalah satu ayat yang agak dalam, begitu ya. Jadi ini sebelumnya boleh di-mute dulu yang lain, jadi kita nanti bisa merekam suaranya dengan baik. Jadi ini adalah salah satu ayat yang sangat baik, yang sangat dalam, dan kita nggak ada waktu untuk menjelaskan secara lebih cermat. Saya akan menjelaskannya sebagai dari dalam konteks menjadi anak Bapa. Karena Paulus penekannya di sini adalah kita sebagai orang Kristen, kita tidak lagi diperhamba, kita tidak lagi diperbudak, tapi kita adalah anak, begitu ya. Nah, apa maksudnya daripada perkataan ini, bahwa kita sekarang adalah anak dan bukan lagi diperbudak, begitu. Nah, sebelumnya kita akan membicarakan mengenai ini. Setiap orang, ya, setiap manusia itu memiliki dua macam perasaan, ya. Setiap manusia itu punya dua macam perasaan. Perasaan yang pertama itu kita itu merasa takjub, gitu ya. Manusia itu merasa takjub bahwa bahwa ada kita, ya, bahwa kita ini hidup dan kita ini mengalami berkat Tuhan di dalam keadaan sulit gimana pun, ya. Termasuk di dalam keadaan seperti ini sekarang, dalam keadaan pandemi. Itu sebetulnya masih banyak berkat Tuhan. Dan terutama di dalam keadaan sulit bagaimanapun, kita punya keluarga yang masih bisa menguatkan kita masih punya saudara-saudara seiman yang bersama kita. Nah, ini kadang-kadang membuat kita itu merasa takjub, ya. Banyak hal yang baik itu tidak bergantung kepada kemauan kita, gitu ya. Tapi ini semua itu diberikan Tuhan. Termasuk kita juga tidak pernah minta dilahirkan, gitu ya. Kita tidak pernah minta diberi hidup, tapi Tuhan memberikan kita hidup. Ini membuat kita takjub. Tapi di tengah ketakjuban itu kita juga mengalami juga merasa takut, gitu. Kenapa kita merasa takut dan khawatir? Karena manusia itu terbatas. Hidup manusia itu penuh dengan kelemahan, ya. Hidup manusia penuh dengan kelemahan dan tubuh kita itu juga lemah, begitu ya. Apalagi di tengah pandemi ini kita merasa sekali, ya, kita itu penuh kelemahan. Dan di negara-negara yang sangat maju, yang sangat baik di dalam mengendalikan pandemi, termasuk Singapura, ini tiap hari pun tetap ada kasus, begitu sekarang. Jadi bagaimanapun juga itu manusia itu ada keterbatasan. Nah, jadi kita itu mengalami dua macam ini, perasaan takjub dan perasaan takut. Nah, perasaan takjub, perasaan takut. Nah, sebetulnya perasaan takjub itu membuat kita itu bersyukur, dan perasaan takut itu membuat kita bersandar. Ya, jadi waktu kita merasa takjub, kita merasa ada berkat Tuhan, kita tuh bersyukur. Kita merasa takut, kita tuh bersandar. Jadi sebetulnya perasaan manusia itu adalah perasaan yang mau bersyukur dan mau bersandar. Nah, ini sebetulnya apa? Ini sebetulnya mirip seperti perasaan anak ke orang tua, gitu ya. Apalagi anak yang masih kecil, ya. Anak kecil ke orang tua, termasuk anak yang sudah agak besar pun, itu ada perasaan ini, ada perasaan bersyukur. Kita disayang sama orang tua kita, ya. Banyak hal itu kita disediakan oleh orang tua kita, ya. Makan, minum, ya, uang sekolah, semua
orang tua kita itu memberikan semuanya buat kita, kita bersyukur. Tapi juga kita bersandar sama orang tua kita di saat kita takut, di saat kita ada masalah ya. Waktu kita kecil kita larinya ke siapa? Ke orang tua. Nah, ini semua juga menunjukkan rencana Tuhan buat kita. Jadi rencana Tuhan itu sebetulnya apa? Tuhan menciptakan kita itu Tuhan mau kita menjadi anak-anaknya, ya, anak-anak Bapa. Nah, hidup menjadi anak Bapa itu hidup yang bagaimana ya? Hidup yang penuh bersyukur, hidup yang penuh bersandar, gitu. Bersyukur dan bersandar. Jadi bersyukur dan bersandar ini artinya taat sama Tuhan. Jadi taat sama Tuhan itu penuh dengan rasa syukur, penuh dengan rasa sandar kepada Tuhan. Nah, ini rencana Tuhan. Hidup yang bahagia ya, hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan itu hidup yang selalu menjadi anak Bapa. Ya, menjadi anak Bapa itu menjadi anak yang gimana? Selalu bersyukur pada Bapa atas kebaikan Bapa dan selalu bersandar pada Bapa di tengah ketakutan, di tengah kekhawatiran, di tengah ketidakpastian. Ya. Tetapi manusia itu berdosa, ya. Nah, di Alkitab dikatakan bahwa manusia itu berdosa dan manusia itu mewarisi dosa asal, ya. Ada dosa. Oleh karena itu, walaupun manusia takjub dan bersyukur, perasaan takjub ini lama-lama menjadi perasaan apa, Saudara? Perasaan takjub ini menjadi perasaan sombong. Begitu. Jadi kita itu menjadi orang yang gampang sekali merasa sombong. Jadi waktu kita menikmati berkat Tuhan, waktu kita menikmati hal yang baik, kita bukannya bersyukur, tapi sombong. Ya. Dan apa namanya? Dan pada saat kita sombong, itu kita juga menjadi lebih gampang khawatir. Nah, saya tadi kan bilang ya, jadi manusia itu karena kecil ya. Jadi manusia itu gampang khawatir. Tapi di saat kita lupa Tuhan, di saat kita berdosa, nah kita sombong, nanti saat kita sombong kita khawatir. Nah, saat seperti itu kita gimana, Saudara? Kita berusaha untuk mengatasi kekhawatiran kita sendiri. Kita berusaha untuk apa namanya? Membuang rasa takut kita, ya. Kita membuang rasa takut kita dan kita berusaha untuk bergumul sendiri. Kita mau menjadi apa? Kita mau menjadi hero, begitu. Jadi tadi kita itu sebetulnya dipanggil untuk jadi anak Tuhan. Tapi karena kita berdosa, kita nggak mau jadi anak Tuhan. Sekarang kita mau menjadi hero, mau menjadi pahlawan. Jadi kita mau dengan kesombongan kita itu berusaha mengatasi perasaan takut kita itu dengan usaha sendiri. Nah, begitu. Tetapi masalahnya apa ya? Masalahnya manusia ini lemah gitu. Manusia gimana pun mau sombong ya. Kita itu tetap sadar bahwa kita itu sebetulnya itu lemah dan kita ini sebetulnya kecil. Dan di dunia ini ada banyak kekuatan yang mengendalikan kita. Nah, di dalam Alkitab ya, nah ini di dalam Alkitab, di dalam kitab Galatia pasal 4 ini ada satu istilah yang menarik luar biasa. Nah, ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia, ini diterjemahkan sebagai roh-roh dunia. Ya, roh-roh dunia. Kita dulu belum di dalam Tuhan, itu kita di bawah roh-roh dunia. Jadi ini roh-roh dunia ini bisa dimengerti sebagai kekuatan supernatural, tapi sebetulnya ini istilah yang unik sekali. Dalam bahasa Yunani itu stoikeia tu kosmo. Itu istilah itu artinya apa ya? Itu artinya bukan hanya soal setan atau kekuatan supernatural atau roh-roh jahat ya. Roh-roh dunia ini juga mencakup apa ya? Mencakup kekuatan ya. Di dunia ini ada kekuatan-kekuatan tertentu ya yang mengendalikan hidup kita, yang kita nggak ada mereka, gitu istilahnya ya. Kekuatan ini mutlak perlu, tapi juga ada bahayanya. Jadi ada semacam kekuatan di dunia ini yang kita butuh, kita perlu, tapi kekuatan ini juga besar gitu, juga ada bahayanya gitu. Apa ya? Contohnya ya, kekuatan-kekuatan yang besar, tapi kita butuh, tapi ada bahayanya. Apa itu? Roh-roh dunia itu. Kekuatan yang besar kita butuh tapi ada bahaya. Jadi jangan dipikirkan sebagai roh jahat dulu ya. Jadi roh jahat ini justru bekerjanya lewat ini. Ini merupakan pengajaran Alkitab yang cukup dalam ini sebetulnya. Ini susah mau diterjemahkan langsung susah. Apa itu contohnya? Sesuatu yang dalam, sesuatu yang kuat kita butuh tapi kita juga tapi juga ini bisa membahayakan kita. Apa ya?
Nah, kalau dalam kebudayaan Tionghoa ya, ini di dalam kebudayaan Tionghoa, nah ini justru dalam kebudayaan Tionghoa ini dekat sekali. Ini pemahaman seperti ini agak dekat dengan pemahaman orang Galatia soal ini. Itu contohnya ya, itu ada unsur-unsur yang membuat kita itu bergantung sama mereka, tapi juga bahaya. Ini orang Tionghoa bilang itu ada 5 unsur. Sui, huo, tu, mu, jin. Ya, ada 5 unsur: air, tanah, ya, apa namanya, api, ya, kemudian logam dan kayu. Ya, istilahnya seperti itu. Nah, kita nggak usah ngomong soal 5 unsur ini. Paling nggak ada 2 unsur lah yang kita omongkan. Air. Air itu sesuatu yang kita perlu, kan? Betul nggak? Sesuatu yang kita mutlak perlu. Kita nggak bisa nggak ada air, ya kan? Tapi air itu juga bahaya. Ya, air bikin banjir, ya kan? Air juga bikin apa nih? Bikin orang tenggelam. Jadi kita mesti mengendalikan air. Contoh lain apa? Api. Api kita perlu nggak? Ya pasti. Nggak ada api nggak bisa masak nih. Ya, api itu kita perlu, tapi api juga berbahaya sekali. Bisa bikin orang terbakar, ya kan? Jadi ini kekuatan-kekuatan di dunia ini ya. Kekuatan di dunia ini yang bisa mendatangkan bencana, tapi yang kita itu perlu, begitu. Nah, kekuatan ini, roh-roh dunia ini ya yang membuat kita hidup, tetapi juga kita mesti kendalikan ini menurut orang kuno ya. Mungkin itu api, mungkin itu air ya. Nah, makanya zaman kuno ada dewa air, dewa api, betul kan? Ya, tapi mungkin bagi kita orang modern itu mungkin bukan air, bukan api ya, tapi apa? Nah, itu misalnya ekonomi. Nah, itu ekonomi. Nah, kekuatan ekonomi itu sesuatu yang kita nggak ada gitu. Ekonomi dunia, ekonomi negara kita, GDP kita, nah, itu penting. Nah, tapi itu juga berbahaya. Ya, kalau ada krisis ekonomi misalnya, kita akan dikorbankan. Kita akan dikorbankan oleh sesuatu kekuatan yang kita nggak bisa kendalikan. Selain ekonomi apa contohnya? Alam. Nah, alam ini sesuatu yang kita perlu nih, tapi juga membahayakan. Begitu nggak terkontrol, muncul virus, muncul bakteri, ya, muncul pandemi. Ya, alam. Apalagi contohnya? Contohnya selain alam, selain ekonomi, bahkan agama pun termasuk kekuatan seperti ini menurut Paulus. Agama itu kita perlu. Nah, tapi kalau kita salah berbuat, ya, itu juga bisa mendatangkan bahaya. Contohnya apa? Moralitas. Ya, moralitas itu seperti ini. Kita perlu moral. Tapi kalau kita berbuat salah, maka itu akan mendatangkan hukuman. Ya, ya ini contohnya seperti ini ya, kekuatan-kekuatan roh-roh dunia. Nah, mungkin bagi saudara dan saya coba kita pikir, kekuatan apa ya yang paling mengendalikan hidup kita? Ya, kekuatan apa yang kita butuh kekuatan ini? Kekuatan ini dan tanpa ini ya, tanpa ini kita itu tidak bisa hidup begitu. Dan kita itu betul-betul dikendalikan dan kita mesti bekerja sama apa? Nah, mungkin bagi tiap orang berbeda, tapi pasti ada. Mungkin bagi sebagian saudara kekuatan ini mungkin ekonomi, hukum ekonomi. Ya. Jadi ekonomi mungkin dari kekuatan ini adalah apa? Kekuatan ini adalah kekuatan alam. Mungkin, apalagi di pandemi sekarang ya, masalah kesehatan, nah, begitu misalnya nih. Nah, kita itu mesti bekerja sama dengan kekuatan seperti ini. Jadi kekuatan-kekuatan ini ada kerjasamanya dengan kita. Dan kerjasamanya itu artinya apa? Kita mesti menuruti mereka, begitu. Kita mesti menuruti mereka, kita mesti mentaati mereka. Ya, mereka ini ada hukumnya, istilahnya seperti itu, ada hukumnya. Dan hukumnya ini sendiri bukan sesuatu yang salah ya, bukan sesuatu yang jelek ya. Tapi karena kita hidup mesti seperti itu. Contohnya untuk kekuatan ekonomi. Kalau menurut kita kekuatannya itu namanya kekuatan ekonomi. Nah, kalau bagi kita roh dunia yang mengendalikan hidup kita ini adalah ekonomi, maka kita kerjasama caranya gimana? Kita kerjasama caranya itu ya, kita mesti menjadi orang yang rajin. Kita mesti menjadi orang yang pandai mengambil kesempatan. Jadi kalau rajin mengambil kesempatan, kita akan sukses. Nah itu ekonomi. Jadi bekerjasamanya dengan cara seperti itu. Tapi kalau kekuatan yang bagi kita yang paling penting itu adalah alam, kekuatan alam. Contohnya dalam pandemi ini, kita masih kerjasama. Kerjasama itu caranya gimana? Sering-sering cuci tangan, misalnya.
atau keluar mesti pakai masker, misalnya seperti itu. Nah, kita mesti menaati kekuatan ini. Nah, kalau kekuatan ini namanya moralitas, hukum moral. Nah, caranya gimana? Nah, caranya kita mesti berbuat baik. Nah, dengan berbuat baik itu mungkin kita ada balasan yang baik, ya. Jadi ibaratnya seperti ini ya, saudara ya. Nah, ini agak lebih dalam ya, tapi ini menarik sekali. Jadi maksud Paulus seperti ini. Kamu dulu di bawah roh dunia, ya. Itu artinya bahwa kita dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan seperti ini. Kekuatan seperti ini, dan oleh karena kita dikendalikan oleh kekuatan seperti ini, maka kita mesti kerjasama dengan mereka. Dan kerjasama itu hukumnya apa? Hukum sebab akibat. Kerjasama dengan kekuatan itu hukum sebab akibat. Mesti rajin. Karena apa? Rajin pangkal kaya. Hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Ibaratnya seperti itu. Ya, sehat. Sehat supaya apa? Kita mesti rajin cuci tangan supaya apa? Supaya kita sehat. Nah, misalnya. Atau kalau kita hidup di dalam dunia politik, kita mesti rajin membina koneksi dengan mereka yang berkuasa, nah, supaya mereka mendatangkan keuntungan pribadi, misalnya seperti itu, ya. Atau kalau yang kita takuti itu merupakan kekuatan agama, ya, dari Tuhan sendiri, kita mesti mentaati hukum Tuhan supaya kita nanti masuk surga. Nah, ini semua ya, cara kita kerjasama dengan kekuatan ini, semua ini dalam tanda kutip ini adalah hal-hal yang oke sebetulnya. Sebetulnya ini adalah hal yang normal. Ya, manusia di dunia ini ya seperti ini. Kita dalam satu sisi kita dikendalikan ya oleh hukum ekonomi. Kita dikendalikan oleh hukum sebab akibat. Ya, kita mesti kerjasama. Ya, ini sesuatu yang normal. Kalau enggak rajin ya enggak bisa makan. Ya, Paulus sendiri bilang kalau kamu nggak kerja ya jangan makan. Ya, Paulus sendiri bilang gitu ya. Nah, ini penting ini. Kalau kita nggak jaga kesehatan, ya kita nggak sering cuci tangan, nggak pakai masker, ya kita bisa tertular. Itu sesuatu yang normal. Nah, orang Kristen itu bodoh kalau misalnya dia merasa bahwa dia dilindungi secara khusus oleh Tuhan, jadi keluar-keluar nggak usah pakai masker, saya pasti nggak ketularan. Nah, itu nggak benar. Itu nggak benar. Nah, kalau gitu salahnya di mana? Nah, salahnya di mana kalau gitu? Nah, ini merupakan sesuatu yang unik. Salahnya di sini. Kalau kita merasa kita bisa take control of our life, mengontrol hidup kita hanya dengan cara seperti ini. Ya. Kalau kita merasa yang paling penting di dunia ini adalah hidup dengan cara hukum ekonomi, adalah hidup dengan cara mentaati hukum kesehatan tanpa kita bersandar pada Tuhan, yang penting saya merasa aman. Nah, itu salahnya kita di situ. Jadi ini agak dalam ya. Jadi ini salahnya itu bukan sesuatu yang jelas begitu ya. Ya, saya simpulkan sekali lagi ya supaya nanti nggak bingung ya. Jadi di dunia ini ada yang dikatakan Paulus roh-roh dunia. Sebetulnya roh-roh dunia ini dalam bahasa Yunani ya itu tidak tepat jika langsung diterjemahkan sebagai roh-roh dunia. Dalam bahasa Yunani itu sebetulnya diterjemahkan sebagai elemen-elemen dari dunia, komponen-komponen, kekuatan-kekuatan dasar dari dunia. Nah, kekuatan dasar dari dunia ini contohnya apa? Ya, kalau bagi orang kuno, air, api, ya. Kalau bagi orang modern, ekonomi, ya, alam, ya, hal-hal seperti itu. Alam, ekonomi, politik, ya, kepandaian atau reputasi, hal-hal seperti itu. Nah, kita mesti kerjasama dengan mereka. Ada hukum sebab akibat di dunia ini. Kalau kita mau mengontrol, mau hidup enak, ya kita mesti rajin. Rajin, sebabnya dengan rajin, akibatnya apa? Sukses. Ya. Hemat, akibatnya apa? Bisa kaya. Rajin belajar, akibatnya apa? Pandai. Pandai-pandai membina relasi, akibatnya apa? Hidup lancar. Nah, ini hukum sebab akibat semua ini penting. Kita sebagai orang Kristen perlu. Salahnya di mana? Salahnya kalau kita merasa kita bisa hidup normal, bisa menjamin hidup kita tanpa bergantung sama Tuhan, tapi hanya dengan cara apa? Dengan menjalani hukum sebab akibat seperti itu. Nah, kalau caranya seperti itu, yang penting saya menjalani hidup secara normal,
yang penting saya rajin, yang penting saya hidup pinter, yang penting saya hidup sehat. Tapi kita tidak memikirkan Tuhan. Kita bisa kontrol semua ini dengan cara kita. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ada dua akibat. Akibat yang pertama, kita menipu diri sendiri. Akibat yang pertama, kita akan tertipu. Kenapa tertipu? Karena di dunia ini, ya, di dunia ini ada waktunya, ada kalanya, ya. Ada masanya di mana kita berbuat rajin sungguh-sungguh, hasilnya tetap tidak ideal. Ada waktunya kita betul-betul jaga kesehatan, kita pakai masker, masih tetap ketularan. Ya. Ada waktunya kita rajin belajar, gimana pun nilai tetap jelek. Jadi di dunia ini kita bisa merasa tertipu, bisa punya rasa aman yang palsu. Ya, rasa aman yang palsu. Nah, ini contohnya yang paling baik itu di perumpamaan Tuhan Yesus. Ya. Contohnya yang paling baik di perumpamaan Tuhan Yesus. Perumpamaan Tuhan Yesus soal seorang petani yang bodoh, gitu ya. Petani ini kalau dipikir-pikir sebenarnya enggak bodoh, ya. Dia menimbun, dia rajin kerja, lalu dia punya otak bisnis. Dia timbun itu hasil panennya dia dalam lumbung. Ya, sehingga waktu masa paceklik nanti, waktu masa kemarau, dia bisa jual dengan harga lebih tinggi. Jadi dia bisa cuan, ibaratnya seperti ini. Ini orang pintar ini sebetulnya. Ini orang yang punya naluri bisnis ini. Ya, sebetulnya orang ini bekerja dengan hukum ekonomi. Dalam hukum ekonomi itu apa yang mesti kita lakukan? Nah, di saat kita mampu, rajin. Rajin, tapi jangan foya-foya. Simpan uang. Di saat nanti kita butuh, apa yang kita simpan kita bisa jual atau kita bisa pakai. Nah, ini sebetulnya hal yang sebetulnya oke, ya. Dan ini kalau kita nggak melakukan itu dalam sisi tertentu, ya kita ada salahnya berarti. Tapi salahnya orang ini di mana? Salahnya orang ini dia tidak memperhitungkan Tuhan. Dia merasa aman dengan usahanya sendiri. Jadi dia bilang, istirahatlah jiwaku, apa yang kamu perlukan semua sudah tersedia. Akhirnya Tuhan bilang apa? Malam ini kalau diambil jiwamu, kamu gimana bisa menikmati apa yang kamu simpan? Nah, jadi kita merasa kita bisa take control of everything. Gitu ya. Kita bisa take control of everything, akibatnya apa? Kita menipu diri sendiri. Nah, itu akibat yang pertama, kita menipu diri sendiri. Nah, akibat yang kedua apa? Akibat yang kedua, kita akan merasa kecewa. Kita akan merasa kecewa. Jadi kita akan merasa kecewa karena apa? Kita merasa tertipu. Kita merasa kecewa. Ada satu sisi dalam hidup kita, ada satu masa dalam hidup kita di mana kita merasa hukum sebab akibat itu sudah nggak jalan lagi. Kita mati-matian kerja, lu habis nih. Kena pandemi. Kita mati-matian jaga kesehatan, mungkin teman kita atau orang sekeluarga kita lupa pakai masker atau ngapain begitu ya, bikin kita ketularan akhirnya. Ya, akhirnya kita merasa apa? Kita merasa kita hidup di dalam dunia yang kejam. Hidup di dalam dunia yang kejam itu hidup dalam dunia apa? Hidup di dalam dunia di mana hukum sebab akibat itu sudah nggak jalan lagi istilahnya. Nah, gitu. Kita dikendalikan. Tapi sebetulnya yang salah adalah diri kita sendiri. Jadi maksud Paulus berada di bawah roh dunia, itu kita menuruti kekuatan-kekuatan alam ini tanpa bersandar pada Tuhan. Semuanya jalan sesuai dengan rencana kita. Nah, akibatnya di dalam keadaan seperti itu, apa yang terjadi, saudara? Akibatnya dalam keadaan seperti itu, kita menipu diri sendiri, ya, atau kita akan merasa kecewa. Karena apa? Karena apa yang kita tabur tidak sama dengan apa yang kita tuai, begitu. Nah, ini terjadi karena apa? Karena kita sombong sebetulnya. Kita mau mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan hikmat kita. Nah, seperti itu. Nah, ya, jadi kita akhirnya merasa bahwa kita ini seperti anak yatim. Kita hidup di dalam keadaan di mana kita dikendalikan, diperbudak oleh kekuatan ekonomi, oleh kekuatan alam, oleh masyarakat ini, oleh kekuatan politik tertentu. Kita nggak bebas. Kita merasa di dunia ini kita menjadi anak yatim. Orang yang tidak punya papa. Orang yang tidak punya bapak. Tidak punya orang tua.
kita merasa terlepas gitu ya, dilepaskan begitu saja, kita merasa tertekan. Nah, di dalam perasaan tertekan itu orang mulai mencari Tuhan. Ya, orang mulai mencari Tuhan. Nah, ini saya simpulkan sendiri. Saya simpulkan apa yang menjadi argumen Paulus. Ini Paulus ini kadang-kadang sulit dimengerti. Tetapi ajaran yang dia sampaikan itu sebetulnya dalam sekali. Ya. Dan kita karena PA ini kan udah cukup lama ya. Jadi saya mungkin memberanikan diri untuk menyampaikan sesuatu yang agak dalam. Jadi Paulus bilang seperti ini. Di saat orang putus asa, ya, orang mulai mencari Tuhan. Tetapi kebiasaan mengontrol itu masih ada gitu. Kebiasaan mengontrol itu masih ada. Jadi dulu kita kontrolnya itu gimana? Coba kamu mau apa? Mau apa? Kamu mau ekonomi ini mau saya rajin. Oke, saya rajin. Coba kamu mau apa? Oh, pandemi ini mau saya jaga kebersihan. Oke, saya jaga kebersihan. Jadi maunya kita itu dengan cara apa? Dengan metode kamu mau apa saya turuti. Saya turuti tapi tolong kasih saya apa saya minta gitu. Jadi kita itu metodenya masih metode orang seperti kalau dalam bahasa Inggris itu tit for tat, dalam keadaan dagang gitu ya. Kamu minta apa saya penuhi. Kita sekarang mulai dalam keadaan kita begini kita cari Tuhan, tapi cara kita dengan Tuhan itu sama. Logikanya sama. Nah, ini adalah jiwa hukum Taurat. Jadi Paulus mengatakan kita tidak berada di bawah hukum Taurat. Nah, orang-orang yang berada di bawah hukum Taurat itu orang yang gimana? Nah, Paulus bilang orang yang berada di bawah hukum Taurat itu kelihatannya melayani Tuhan, tapi mereka masih berada di bawah roh-roh dunia. Mereka masih berada di bawah kekuatan dunia. Karena kenapa? Karena sikapnya sama. Mereka mau melakukan hukum Taurat, mau menaati hukum Tuhan, dengan catatan apa? Mereka take control atas hidup mereka sendiri. Nah, gitu. Dulu kita mentaati hukum ekonomi supaya kita bisa kontrol hidup kita sendiri. Kita menaati hukum politik supaya kita bisa kontrol hidup kita sendiri. Sekarang kita menaati Tuhan supaya apa? Supaya kita take control atas diri kita sendiri. Jadi caranya gimana? Oke Tuhan, aku sekarang jadi orang Kristen yang baik ya. Aku menaati hukum-hukum Tuhan nih ya. Tapi janji loh ya, Tuhan pasti berkati aku. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Aku sekarang hidup saleh ya. Aku hidup saleh. Aku hidup saleh, aku sekarang tapi nanti Tuhan berkati ya. Aku rajin ke gereja loh ini. Aku rajin berdoa. Nah, ini berarti sebetulnya konsep kita itu masih konsep di mana kita itu masih mengandalkan usaha sendiri untuk membuat sesuatu yang lebih besar dari kita itu bekerja sama dengan kita. Gitu. Ya, jadi ini jiwanya hukum Taurat, jiwa orang yang berada di bawah hukum Taurat sebetulnya sama dengan jiwa orang-orang dunia, sama saja. Itu artinya apa? Mengandalkan usaha sendiri untuk membuat apa? Membuat kekuatan yang lain itu bekerja sama dengan kita. Gitu. Sama. Dulu mungkin embel-embelnya apa? Kita dulu mengandalkan usaha sendiri, membuat faktor ekonomi itu menguntungkan kita. Mengandalkan usaha sendiri, membuat hukum-hukum alam itu menguntungkan kita. Sekarang logikanya sama. Mengandalkan usaha sendiri untuk membuat apa? Tuhan itu menguntungkan kita. Begitu. Nah, ini sebetulnya berarti hubungan kita dengan Tuhan itu bukan hubungan yang dimulai dari kasih sebetulnya. Tapi hubungan ini adalah dimulai dari suatu kemauan untuk mengontrol Tuhan. Ya, kemauan untuk mengontrol Tuhan. Jadi Tuhan itu kita mau diterima sama Tuhan. Ibaratnya kita mau memenangkan Tuhan. Dengan cara apa? Kita hidup baik, ya. Kita hidup baik, kita ke gereja, kita berdoa supaya apa? Supaya Tuhan itu lebih banyak berkatnya buat kita. Nah, begitu. Sama sebetulnya logikanya. Ya, kita rajin, kita hemat supaya kita jauh lebih kaya. Nah, sekali lagi. Kita rajin, kita hemat supaya kita menumpuk harta, supaya kita menabung, itu tidak ada salahnya. Salahnya itu kalau apa? Kalau kita bergantung pada itu. Salahnya kalau kita apa? Mementingkan diri sendiri. Nah, sama Tuhan juga seperti itu. Kita berdoa, kita minta berkat Tuhan, salah nggak? Nggak salah.
Tapi salahnya apa? Salahnya kalau sama Tuhan itu hubungan kita dengan Tuhan itu diatur sama hukum sebab akibat seperti ini. Gitu ya. Nah, itu maksud Paulus. Nah, kalau kita sampai seperti ini, akhirnya kita akan gampang kecewa sama Tuhan. Kita akan merasa, saya jadi orang Kristen segini lama, hidup baik, kenapa kok Tuhan tidak berkati saya? Ya, kadang-kadang jadi hubungan kita dengan Tuhan itu sudah bukan hubungan yang murni, hubungan yang mengasihi dan bersandar, tapi ada hubungan di mana kita itu masih punya hubungan bahwa Tuhan ini masih kita atur dengan perbuatan kita, gitu, dengan hukum kita, begitu, seperti itu. Akibatnya apa? Akibatnya sama, kita akan merasa kecewa, kita akan merasa minder. Nah, lalu titik tolaknya dari Galatia ini adalah di ayat yang ke 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, yaitu Kristus, yang lahir di bawah hukum Taurat. Jadi artinya apa, saudara? Tuhan Yesus sama seperti kita. Di dunia ini, Tuhan masuk ke dunia ini, dia lahir di bawah apa? Di bawah kekuatan-kekuatan alam ini. Nah, ini di dalam argumen Paulus, ini hukum Taurat, ini seperti roh-roh dunia. Kekuatan-kekuatan alam yang mengendalikan kita. Tuhan Yesus sama dengan kita semua. Lahir dikendalikan oleh kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan alam, kekuatan agama, yang dia tidak bisa sepenuhnya kontrol di dunia itu, waktu itu. Ya. Jadi Tuhan Yesus sama dengan kita. Dia mengenakan tubuh yang bisa sakit waktu itu. Ya. Tuhan Yesus bisa sama dengan kita, bisa merasa lapar waktu dia dicobai. Ya. Tuhan Yesus juga berada di bawah hukum Taurat. Dia mesti menaati hukum Taurat. Ya. Nah, Tuhan Yesus juga sama dengan kita. Dia mesti rajin supaya dia bisa mendapatkan, waktu sebelum Yesus melayani, dia pasti menjadi seorang tukang kayu yang mencari penghasilan. Dia juga sama dengan kita, dia mesti bayar pajak. Ya. Dia juga sama dengan kita, dia mesti mentaati hukum Musa misalnya, atau hukum moral. Tapi ada nggak samanya. Nggak samanya Tuhan Yesus itu apa? Nggak samanya dengan Tuhan Yesus dengan kita. Bagi Tuhan Yesus, itu yang pertama, yang paling penting bukan dirinya. Bagi Tuhan Yesus, yang paling penting bukan kekuatan-kekuatan ini. Bagi Tuhan Yesus, yang paling penting itu adalah Bapaknya. Bagaimana dia bersandar pada Bapa, yang paling penting. Jadi, terus kemudian yang kedua, bagi Tuhan Yesus, yang paling penting itu bukan hukum sebab akibat. Kalau saya taat, Bapak berkati saya. Yang paling penting bukan itu. Bagi Tuhan Yesus yang paling penting bukan hukum alam ini. Karena hukum di alam ini, hukum ekonomi, banyak hal itu tidak bisa disandari. Yang paling penting bagi Tuhan Yesus itu apa? Hubungan dia dengan Tuhan. Itu yang paling penting bagi Tuhan Yesus. Jadi meskipun waktu meskipun Tuhan Yesus dicobai dan dia di padang gurun itu dalam keadaan lapar dan iblis mulai menggoda dia. Kamu kan anak Allah. Minta dong sama bapakmu, rubah batu jadi roti. Tuhan Yesus bilang, no, saya mau taat. Nah, ini ada hukum sebab akibat yang nggak jelas di sini. Masa anak Allah mati kelaparan di padang gurun? Ya kan? Masa anak Allah jatuh dari hubungan bait Allah nggak ditolong? Masa anak Allah naik ke kayu salib dibiarin mati? Ya kan? Nah, ini kan seperti ini, kan bikin dia itu mungkin bisa merasa kecewa. Tetapi bagi Tuhan Yesus, ya, ketika dunia ini tidak berjalan sesuai dengan pikiran kita, ya, ketika kita apa yang kita tabur itu sepertinya tidak sama dengan apa yang kita tuai, dia tetap bersandar pada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Allah. Dia tetap bilang, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Dia tetap tidak mau rubah batu menjadi roti, karena dia percaya Tuhan sanggup melepaskan dia. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak percaya bahwa Tuhan itu nggak bisa berkati dia. Bukan. Tuhan pasti berkati dia, tetapi dengan cara Tuhan sendiri. Jadi dia itu bebas. Tuhan Yesus itu bebas. Dia tidak dikendalikan oleh hukum sebab akibat ini.
Kalau saya taat sama Tuhan, kan mestinya Tuhan bisa rubah batu jadi roti. Kalau saya taat jadi anak Tuhan, kan Tuhan bisa luputkan saya dari kayu salib. Enggak. Terserah Bapak. Bapak kerjanya bagaimana. Aku tahu terakhir nanti pasti ada kemenangan. Tuhan Yesus tahu, kan ada kebangkitan. Di akhir nanti ada cara, ada berkat Tuhan. Tapi caranya Tuhan memberkati dia, nah itu bukan urusan dia. Dia taat kepada kehendak Bapa. Nah, begitu. Jadi ini adalah orang yang hidup bebas, dan karena dia hidup bebas, dia memberikan Bapa itu kebebasan yang mutlak, kebebasan yang besar. Ya, kebebasan yang besar. Nah, pada akhirnya memang Tuhan Yesus itu mati, begitu ya. Pada akhirnya memang Tuhan Yesus mati disalib. Tetapi justru karena dia mati disalib, dia dibangkitkan. Ada sesuatu yang tidak di-expect oleh orang-orang banyak. Ya. Orang kalah mati ya mati, tapi ini mati bangkit lagi, begitu. Ada berkat Tuhan yang luar biasa justru. Ya, ada berkat Tuhan yang luar biasa yang kita tidak bisa sangka. Nah, begitu. Nah, ini menjadi anak Bapa. Menjadi anak Bapa itu berarti apa? Hubungan ayah dengan anak itu tidak didasarkan atas hubungan sebab akibat. Ya. Kalau saya dengan ayah saya, dengan ibu saya, atau saudara dengan orang tua waktu kecil, kalau hubungan itu melulu hubungan sebab akibat. Kalau saya rajin ngerjain PR, saya mesti dikasih permen. Kalau saya ngerjain ini, saya mesti dikasih ini. Ini kan hubungannya lama-lama kan jadi hubungan dagang ini antara orang tua sama anak. Betul nggak? Ya kan? Kalau anak dikit-dikit protes sama orang tua, saya kan sudah rajin, kok saya nggak dikasih ini? Kok saya nggak dikasih hadiah nih? Ya, kan ini nggak ada kepercayaan kan, ibaratnya terhadap Bapak. Nah, menurut Paulus, kita sekarang sudah dilepaskan dari kekuatan-kekuatan ini. Maksudnya kekuatan ekonomi, kekuatan apapun ini yang mengendalikan hidup kita nih sepertinya. Ya kita masih mesti kerjasama dengan kekuatan-kekuatan seperti ini, tapi kebahagiaan kita nggak dikendalikan oleh ini. Begitu. Jadi sekarang yang paling penting ya, fokus kita itu yang paling penting apa? Fokus kita itu menjadi anak Bapa. Nah itu fokus kita. Menjadi anak Bapa. Sekarang kita bukan kerja keras supaya kita diterima oleh Allah Bapa. Bukan, karena kita sudah diterima. Ya. Sekarang kita itu adalah menjadi orang yang selalu bertanya. Pertanyaannya itu bukan bagaimana Allah membuat saya sukses, tapi bagaimana saya bisa taat pada kehendak Tuhan. Meskipun ini saya tidak mengerti. Ya, tapi saya mau taat. Ya. Jadi di dalam keadaan seperti ini, ya, di dalam keadaan kita menjadi anak Bapa, ya, jadi anak Bapa, itu kita menjadi orang yang kita masih rajin, kita masih menjaga kesehatan, ya, kita masih kerja keras, ya. Tapi kerja keras kita jaga kesehatan, rajinnya kita, itu motivasinya bukan untuk mengontrol hidup. Ya. Motivasinya itu sebagai ketaatan kepada Bapa lain. Udah begitu. Dulu saya rajin supaya apa? Karena kalau nggak rajin lu nggak makan loh. Dulu saya rajin ke gereja, kenapa? Kalau nggak rajin ke gereja nggak dapat berkat Tuhan loh. Tapi sekarang beda. Sekarang saya masih rajin kerja nggak? Masih rajin. Sekarang saya masih rajin ke gereja nggak? Masih rajin. Saya sekarang masih rajin cuci tangan nggak? Masih. Tapi motivasinya beda. Motivasinya bukan supaya saya kontrol semuanya nih ya. Bukan. Motivasinya apa? Saya lakukan semua ini karena saya anak Bapak. Jadi ini bentuk ketaatan saya sama Bapak. Tapi bukan saya mau take control. Bukan. Jadi saya menjadi anak Bapak, itu saya menjadi anak yang merdeka. Bebas. Saya hidup di dalam dunia Bapak. In the Father's world. Nah, hidup dalam dunia Bapak itu hidup yang di dalam tidak ada rasa takut. Ya. Jadi dalam keadaan lancar, saya bersyukur. Di dalam keadaan susah, saya berseru. Nah, begitu. Ya. Jadi saya mau bersandar di dalam keadaan susah. Ya. Di dalam keadaan senang, saya bersyukur kepada Bapa. Jadi ya, hal yang senang nggak membuat kita sombong. Karena membuat kita itu memuji Tuhan, bersyukur tuh pada Tuhan.
dan hal yang susah itu nggak membuat kita minder dan nggak membuat kita putus asa. Ya, karena kita apa? Karena kita berserah kepada Bapa. Jadi tadi kan sebelumnya saya bilang sikap orang yang salah itu sikap apa? Sombong atau apa? Kecewa, putus asa. Nah, kalau kita punya Bapa, ya, kita tidak sombong. Karena dalam keadaan lancar, kita bersyukur Bapak memelihara, Bapak mencintai aku. Tapi dalam keadaan susah, kita tidak putus asa. Karena dalam keadaan susah, ya, kita berkata kepada Bapak, jadi kehendakmu, tapi aku mau bersandar kepada Bapak. Nah, itu. Ya. Jadi kita sekarang percaya kepada Tuhan. Nah, kalau orang percaya kepada Tuhan itu, sorry, bisa di mute ya. Nah, kalau orang percaya kepada Tuhan itu, ya, itu orang yang sabar, ya, sabar. Kita sekarang menabur, ya. Kita sekarang menabur, kita rajin berdoa. Mungkin kita belum lihat tuaiannya. Cuman kita percaya pada firman Tuhan. Mereka yang menabur dengan air mata, ya, dia akan menuai dengan sukacita. Mungkin sekarang masih belum kelihatan, tapi kita percaya. Dulu kita lain, kita nggak sabar. Kita menabur, ya udah sekarang tuaiannya, ayo cepetan. Karena apa? Kita mau kontrol semuanya. Ya. Nah, sekarang kita lain. Kita sama seperti Tuhan Yesus. Kita menabur dengan air mata. Ya. Kita nggak tahu kapan ini berkat Tuhan datang. Ya. Kita menunggu dengan lama. Ya. Tapi di dalam keadaan lama menunggu, di dalam keadaan seperti ini kita ada keyakinan, ada percaya bahwa Bapak itu beserta kita. Kita bukan anak-anak yatim di dunia ini. Ya. Kita bukan anak-anak yang dilepaskan di dunia yang kejam. Nah, dulu waktu kita mau take control semuanya, kita mau mengontrol semuanya, kita akan gampang merasa bahwa dunia ini kejam. Karena apa? Karena kita memang tidak bisa kontrol. Serajin apapun kita, sekeras apapun usaha kita, ya, sebaik apapun kita, itu dunia ini banyak kekuatan yang kita tidak bisa kontrol. Tapi sekarang kita percaya bahwa dunia ini milik Bapa. Dan kita memang berhenti mengontrol. Gitu. Saya tetap usaha, saya tetap apa, tapi semua ini saya lakukan dengan bersandar kepada Bapa. Gitu. Nah, Alkitab berkata, Paulus berkata bahwa Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Dan oleh karena Roh Kudus berada di dalam diri kita, kita bukan jadi budak. Gitu. Kita bisa berseru, Abba, Bapa. Ya, berseru. Jadi seruan kita itu menjadi doa kita, Bapa, ya, menjadi doa kita. Nah, Bapa, kita berseru kepada Allah, kepada Bapa. Nah, ini seruan ini di dalam bahasa asli, ya. Seruan ini merupakan seruan yang emosional. Dan perkataan Abba, ya, Abba ini sebenarnya perkataan Tuhan Yesus sendiri. Jadi bahasa Tuhan Yesus itu bahasa Aram, ya. Bahasa Aram itu Bapa itu Abba. Jadi artinya ya bukan berarti bahwa saudara berdoa mesti pakai kata Abba, ya belum tentu, ya, nggak apa-apa. Pakai kata Bapak juga nggak apa-apa. Tapi artinya rohnya Tuhan Yesus itu ada di dalam diri saudara. Nah, jadi di sini ada satu saran yang praktis. Di saat saudara mulai merasa kecewa, di saat saudara nggak mengerti atau beban itu terlalu berat, dan di saat saudara merasa lost control, ya, nggak bisa apa-apa, ada satu cara. Di saat saudara merasa saudara sudah tidak mengerti, kadang-kadang ada waktunya, ya, kita orang Kristen itu merasa dengar firman Tuhan, dengar sebanyak apapun, ya, baca Alkitab, baca sebanyak apapun, saya tetap merasa kecewa. Saya tetap merasa tidak bisa dihibur. Saat seperti itu, ya, berseru, Bapak, Bapak kami yang ada di surga. Nah, saya pernah mengalami, ya, di dalam momen-momen tertentu di dalam hidup saya sendiri itu, ada satu saat, ya, di mana tekanan pelayanan atau tekanan hidup itu berat sekali. Jadi waktu keadaan berat itu, waktu mau mikir aja udah capek. Waktu mau mikir, waktu mau baca firman Tuhan aja sudah capek. Waktu mau doa sudah capek. Dalam keadaan seperti itu, ya, saya cuma bisa berkata, Bapak kami yang ada di surga. Bapak. Dan luar biasa, waktu saya bicara Bapak,
Bapa kami yang ada di surga. Itu doa itu rasanya sudah cukup gitu. Itu apa yang saya minta, semua yang saya minta, semua yang saya perlukan, itu semua sudah dirangkumkan dalam satu kata itu. Bapa kami yang ada di surga. Bapa. Waktu saya berseru Bapa, itu semua sudah merangkumkan apa yang saya inginkan, apa yang saya butuhkan. Waktu saya berseru Bapa, itu saya sepertinya diangkat naik. Diangkat naik. Diangkat naik keluar. Ya, melampaui semua kesusahan yang ada dalam hidup ini. Saya sepertinya diangkat di hadapan Bapa sendiri. Ya. Dan perkataan Bapa itu sendiri itu merupakan satu jaminan. Ya, jaminan. Everything is going to be alright. Itu ada satu film ya, Marigold Hotel, satu film itu ya, penarik film itu ada satu perkataan yang bagus sekali, yang saya suka. Everything is going to be alright. By the end, in the end, everything is going to be alright. If it's not alright, if it's not the end. Jadi pada akhirnya semua akan beres, semua akan oke. Kalau masih belum oke ya berarti belum terakhir ini, masih belum sampai ini. Ya, itu perkataan Bapak ya, itu bisa memberikan kita jaminan. Everything is going to be alright. Saya tidak mengerti, ya. Tapi everything is going to be alright. Oke, jadi saya simpulkan ya, di dunia ini banyak kekuatan ekonomi, termasuk agama kita, termasuk kesehatan, macam-macam kekuatan. Nah, salahnya kita apa? Kita bekerja sama dengan kekuatan ini untuk mengontrol hidup. Hukum sebab akibat, untuk mengontrol hidup. Kalau saya berjuang, kalau saya lakukan ini, saya mesti dapat hasil ini. Kalau saya begini, saya mesti begitu. Akibatnya apa? Akibatnya kita merasa sombong. Hidup ini bergantung sama kita. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita gampang kecewa, gampang putus asa. Nah, kita mesti menjadi kedua, kita mesti menjadi seperti Tuhan Yesus. Walaupun kita bekerja, walaupun kita jaga kesehatan, tapi kita mesti percaya Tuhan tidak bisa kita kontrol. Dan kadangkala kalau kejadian itu tidak sesuai dengan kontrol kita, yang paling penting apa? Kita bersandar pada Tuhan. Ya, yang paling penting seperti itu, begitu. Nah, yang ketiga, ini artinya apa? Artinya sekarang walaupun kita bekerja, kita berusaha, sekarang itu semua bukan dari keinginan untuk mengontrol, tapi dari keinginan untuk taat dan berserah. Dan yang terakhir, di dalam keadaan kita penuh kecapean, kelelahan, ya, berserulah kata Bapa. Ya, Bapa itu menjadi tempat pelarian kita. Ya. Baik, sampai di sini terlebih dahulu. Ya, mari kita berdoa. Ya, berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau mengajarkan kepada kami, ya Tuhan, bahwa hidup ini banyak hal kami tidak bisa kontrol, ya Tuhan. Dan seringkali kami mau mengandalkan diri kami hanya kepada hukum sebab akibat. Ya. Dan kami mau mengontrol hidup kami sendiri. Tetapi kami harus menjadi seperti Tuhan Yesus. Ketika orang baik tidak mendapatkan balasan yang setimpal. Ketika hidup rajin tidak sanggup memberikan kekayaan. Ketika cara hidup sehat tidak menjamin kesehatan. Kami tetap mau taat. Kami tetap mau bersandar kepada Bapa. Tolong kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk berseru Bapa. Mampukan kami untuk menunggu. Bahwa kami yang memberikan, yang menabur dengan air mata, kami nanti akan menuai dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Baik, sampai di situ ya. Betul sekali. Jadi ini maksudnya itu seperti ini ya. Jadi kita itu di dalam kan ada janji Tuhan ya, janji Tuhan. Jadi di dalam Alkitab itu ada janji Tuhan ya, bahwa Tuhan akan berkati kita. Ya, janji itu saya pikir benar gitu, dan Tuhan pasti memberkati kita. Dan saya percaya terakhir Tuhan itu akan memberkati kita fisik dan mental, jasmani dan rohani. Walaupun berkat yang menyeluruh itu nanti mau tunggu nanti ya, Tuhan Yesus datang kembali ya, ada langit baru dan bumi baru ya. Cuman masalahnya gini, masalahnya kita punya kecenderungan untuk mengontrol Tuhan. Pertama, mengontrol Tuhan ini dengan cara apa? Oke, saya lakukan ini ya, tapi Tuhan berkati saya ya. So, untuk mengontrol Tuhan memberikan janjinya. Jadi seperti anak kecil yang mengontrol papa mamanya.
ya. Mengontrol papa mamanya. Saya pokoknya rajin, tapi papa mama masih beliin saya komputer yang baru atau beliin saya gadget yang baru. Nah, ini salah logika seperti ini. Kenapa? Karena pertama ya seperti tadi yang Ibu bilang, ya mungkin berkat dari orang tua itu lebih besar, bukan cuma gadget tadi, bukan cuma gadget itu aja gitu ya. Dan yang kedua ya alangkah menyedihkan kalau kasih atau berkat orang tua itu cuma diukur dari usaha anaknya gitu loh. Nah, itu kan hubungan yang tidak sebetulnya bukan hubungan kasih sayang murni gitu. Jadi yang pertama itu kita tidak bisa mengontrol Tuhan. Gitu ya. Kalau janji Tuhan itu pun anugerah Tuhan. Yang kedua ya, kadang-kadang memang Tuhan itu mau kita melakukan sesuatu, menabur dulu. Ya, menabur dulu. Misalnya di dalam Amsal kan dibilang orang yang malas ya nggak bisa kaya. Amsal bilang seperti itu ya, itu firman Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita malas, kita mau mendapatkan berkat ya nggak mungkin bisa. Ya. Tapi orang yang rajin, ini Amsal yang bilangnya, Alkitab yang bilang, itu akan mendapatkan berkat Tuhan. Tapi kadang-kadang Tuhan itu dari kita menabur sampai kita menuai itu perlu waktu. Gitu. Dan Tuhan sengaja nggak memberikan langsung begitu. Nah, kalau kita mengontrol itu kita mau semua itu datang dengan cepat, nah, begitu, seperti itu. Ya itu yang kedua, gitu. Yang ketiga yang seperti tadi Ibu bilang, ya berkat itu akan diberikan semuanya, cuman Tuhan tahu mana yang kita lebih perlu dulu. Jadi mungkin dengan cara kita diminta menunggu, nah, itu kita itu diminta Tuhan untuk lebih lebih sabar. Nah mungkin kita perlu belajar kesabaran dulu. Mungkin kita perlu belajar, mungkin kita itu lebih beriman, ya lebih percaya. Nah ini dulu yang diberesin sebelum berkatnya itu nanti datang gitu. Nah kalau berkat itu datang, ya, nah kalau berkat itu datang itu nanti itu merupakan bonus. Tapi berkat yang sesungguhnya itu kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Nah, seperti itu. Jadi ibaratnya kalau mau disimpulkan ini, jadi Alkitab itu terutama Perjanjian Baru ya, itu mengkritik orang yang legalistik. Jadi orang yang berada di bawah hukum Taurat. Itu maksudnya apa ya? Maksudnya apa? Ini sesuatu yang sebetulnya agak dalam. Ini maksudnya orang yang berusaha mengontrol. Mengontrol Tuhan dengan usahanya sendiri. Termasuk dengan hidup agamanya sendiri. Ya. Terima kasih. Bahwa Tuhan itu bukan diktator. Tuhan itu nggak akan misalnya. Tuhan kadang-kadang mengizinkan sesuatu yang tidak ideal terjadi sama kita. Tapi itu bukan berarti Tuhan mau semena-mena. Pasti ada sesuatu yang baik yang disiapkan Tuhan. Nah, seperti itu. Cuman kita memang diajar untuk apa? Untuk sadar. Kita nggak take control. Gitu. Jadi ilusi manusia yang paling besar, ya, ilusi manusia yang paling dalam itu apa? We are taking control. Itu ilusi yang paling dalam, ya, yang dilawan oleh Alkitab. Dosa pertama dari Adam Hawa juga itu. Ya, mereka mau kendalikan semua. Ya, mereka mau kendalikan hidup. Tuhan bilang Tuhan akan kasih berkat sama Adam Hawa. Berkatnya itu apa? Menjadi seperti Tuhan nanti. Hidup kekal, hidup bersama Tuhan menjadi seperti Tuhan. Cuman Adam dan Hawa mau take control, pakai cara sendiri. Nah, begitu. Tuhan Yesus dicobai oleh setan. Setan menjanjikan ke Tuhan Yesus, semua ini akan diberikan kepadamu, dunia ini. Ya nanti Tuhan Yesus juga dapat itu. Tuhan Yesus bilang segala sesuatu di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku, dapat. Cuman cobaan setan itu apa? You take control. You take control, percepat itu. Nggak usah susah-susah, percepat semuanya supaya cepat lebih datang. Nah itu, nah, seperti itu. Pak Leonard, hal seperti ini. Iya, jadi menurut saya itu ada dua hal yang mesti diperhatikan. Nah, yang pertama itu adalah untuk orang-orang Kristen yang baru itu ada tahapannya, gitu, ada tahapannya. Jadi pertama-tama ya kita memang mungkin nggak bisa kita secara sekaligus itu menjelaskan semuanya, begitu ya. Ya, jadi memang kadang-kadang ada orang Kristen sendiri yang ngerti gitu. Jadi pertama kali menjadi orang Kristen kok doaku sering ya dikabulkan ya.
tapi tambah lama kok tambah lama ya. Waktu dikabulkannya tambah lama ya. Ya itu kadang-kadang kan mereka bisa ngerti sendiri gitu loh. Jadi ini ada rencana Tuhan. Jadi kadang-kadang saya pikir itu perlu tahap ya. Jadi kita bersabar. Ya, jadi ada orang yang daya terapnya itu memang perlu bertahap begitu. Tapi yang kedua yang paling penting itu adalah ya kita mesti membuat mereka itu percaya gitu. Apapun yang terjadi itu tidak bisa dilepaskan. Kita nggak bisa dilepaskan dari kasih karunia Tuhan. Gitu. Maka itu kita perlu membina disiplin doa yang baik, ya. PA yang baik, ya. Perlu bertumbuh. Begitu. Nah sayangnya memang ya ini sayang sih. Memang sayangnya di gereja-gereja banyak gereja-gereja termasuk banyak persekutuan ya itu tidak memberikan kesempatan orang itu untuk bertumbuh. Jadi pikirannya itu dirubah. Gitu. Sehingga mindsetnya itu setelah sekian lama menjadi orang Kristen masih sama. Gitu. Ya masih mindset orang yang baru jadi Kristen itu. Begitu. Nah ini sulit, ini memang tragedi. Ya. Jadi banyak orang yang akhirnya itu jatuh, banyak orang yang ini karena sebetulnya mindsetnya masih sama. Nah itu perlu gitu. Lewat pembinaan yang teratur, yang baik itu kita dirubah. Begitu. Dan bagi kita sendiri saja ya, bagi kita orang Kristen yang sudah lama atau bagi kita yang merasa dewasa ya, ini nggak mudah sekali. Maka itu kadang-kadang yang kita perlu lakukan itu kadang-kadang ya ada waktunya ya. Saya lihat yang kita lakukan itu bukan berpikir lebih banyak ya, tapi berdoa lebih banyak. Ya. Jadi kalau mau dipikir ya susah. Ya, kalau mau dipikir susah, tapi berserah. Gitu. Berserah itu merupakan doa. Ya kadang-kadang ya ada waktunya kita cuma bisa bilang ya, Bapak kasihani saya, gitu. Bapak kami yang ada di sorga, cuma bisa berseru. Gitu. Ya. Nah, nggak semua bisa dimengerti atau nggak semua bisa dipikir dengan jelas. Gitu. Ya. Jadi kita berdoa. Nanti kita perlu menghindari dua macam ekstrim. Jadi ekstrim yang pertama itu adalah orang yang berusaha mengendalikan Tuhan lewat doanya, gitu ya. Jadi kayak doanya itu menjadi semacam mantra. Gitu. Jadi kalau saya minta ini, ya Tuhan itu seperti vending machine. Gitu ya. Saya berdoa, saya klaim dalam nama Yesus, Tuhan pasti kasih. Nah itu saya pikir ekstrim. Tapi ekstrim yang lain itu pokoknya kita nggak boleh minta sama Tuhan. Semuanya itu adalah kehendak Tuhan. Nah, ini juga ekstrim. Jadi saya pikir kita justru sebagai anak itu kita mesti belajar untuk minta. Dan Tuhan senang kalau kita minta. Begitu. Tuhan senang. Dan minta itu adalah minta yang beriman. Jadi minta yang beriman itu seperti ini ya. Bukan beriman yang sebagai mantra gitu ya. Jadi kalau saya ada iman, Tuhan pasti kasih. Beriman itu bahwa kita tahu Tuhan sanggup. Tuhan sanggup memberi apa yang kita minta. Tuhan sanggup. Tapi kita juga punya keterbukaan. Berserah. Kalau Tuhan tidak memberi, ya itu mungkin Tuhan ada rencana. Jadi satu pihak ya kita minta, kita percaya Tuhan sanggup, tapi di pihak lain kita terbuka. The Father knows best. Ya. Tuhan tahu, Allah Bapa tahu yang paling baik, dan kita minta kekuatan dari Tuhan. Ya kita minta dari kekuatan dari Tuhan untuk bisa diberikan kesabaran menunggu, ya, kesabaran menerima kehendak Tuhan. Jadi saya pikir setiap doa itu perlu ada dua unsur ini. Unsur minta dan beriman bahwa Tuhan itu mampu. Tapi unsur yang kedua itu keterbukaan dan kemauan untuk taat. Minta kekuatan. Tuhan kuatkan saya untuk taat ya, dan untuk percaya.